Sudah lama ku dengar Putri Adipati Zen anggun dan tahu sopan santun, aku sangat senang melihatnya. Posisi putri mahkota ini pasti milik Jiang Chuyao. Mohon perhatian Yang Mulia Permaisuri. Ada apa sehingga begitu panik? Adikku tercoreng nama baiknya, tidak pantas menjadi putri mahkota. Buku Chun Shangtu ini tersebar luas di kalangan masyarakat. Tanda lahir bunga plum di pinggang wanita dalam gambar. Sama persis dengan adikku Jiang Chuyao. Meskipun aku menyayangi adikku, aku tidak berani menipu Baginda. Tidak masuk akal. Orang, kemari. Lemparkan wanita ini ke penjara bawah tanah. Adikku sayang, reputasimu hancur sekarang. Menjadi wanita paling mesum di ibu kota. Bagaimana rasanya? Kau, Jika bukan karena bibi dia sendiri yang menggambar tanda lahir di pinggangmu, orang lain pasti tidak akan percaya putri sah dari istana adipati yang terhormat berani melakukan hal tidak senonoh seperti ini. Sungguh disayangkan. ibu. Ternyata ibu. Mulai sekarang, posisi putri sah dari istana adipati tidak akan pernah jatuh padamu lagi. Nama burukmu sebagai wanita mesum juga akan terukir di setiap jengkal tanah ibu kota, tidak akan bisa bangkit selamanya. Jangan salahkan aku. Bibimu dulu menyelamatkan nyawaku. Aku sudah berjanji pada Jinyu untuk memberinya jodoh terbaik di dunia. Jadi kau menghancurkan kehormatan putri kandungmu sendiri? Selama kau masih ada, kau menghalangi jalan Jinyu Chuyao. Jangan salahkan ibu yang kejam. Orang, kemari. Pukul dia. Ternyata, ibu sendiri yang menyuruh orang menggambar Chun Gong palsu, hanya agar keponakannya menikah ke Istana Timur. Kau sudah kehilangan kehormatan. Merusak nama baik keluarga Jiang. Kain putih ini adalah martabat terakhirmu. Ibu menuduhku kehilangan kesucian. Memberiku kain putih 3 meter. Dan kakak sepupuku membawa mas kawinku, menikah dengan gemilang. Nona, kamu sudah bangun? Sudah siap mandi? Terlahir kembali. Aku masih hidup? Bunga prem di pinggang Nona sangat cantik. Rasa tercekik karena kain putih masih terasa. Di kehidupan ini, jangan ada yang coba menyakitiku lagi. Tante bilang, hiasan kepala ini cocok dengan namaku, jadi dia khusus memberikannya untuk kupakai. Adik, kamu tidak marah kan? Tidak. Pilih kasih pada Jinyu sudah biasa. Perhiasan dia yang pilih duluan, kain sutra dia yang pilih duluan. Bahkan halaman pun harus yang terbesar dan terluas. Dapur kecil di istana ini, hanya ingat seleranya. Adik, Paman sangat berharap kamu bisa terpilih menjadi selir putra mahkota. Aku iri padamu, adik, punya ayah yang baik. Tidak sepertiku, kedua orang tuaku meninggal dini. Tidak ada yang bisa merencanakan semua ini untukku. Sudahlah. Jangan menangis. Chuyao, bagaimana aku mengajarimu selama ini? Kamu harus tahu mengalah. Kamu tahu kakakmu tidak punya kasih sayang orang tua. Kenapa harus membuatnya sedih? Ibu, sejak aku naik kereta, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Kenapa dibilang aku yang membuat kakak sepupu sedih? Ibu memberikan hiasan kepala dari nenekku kepada kakak. Aku tak bisa berkata apa-apa. Ibu memanjakan kakak, aku juga tidak berani mencampuri. Tapi, ibu, aku juga anak kandungmu, bahkan jika kamu tidak menyukaiku, tolong berlaku adil. Tante, jangan salahkan adik. Ini semua salahku. Aku terlalu picik. Adik, jika kamu benar-benar suka hiasan kepala ini, nanti malam pulang ke istana, aku akan melepasnya dan memberikannya padamu. Biarkan aku memakainya hari ini dulu, untuk memenuhi niat baik tante. Bagaimana? Jangan marah. Atau, aku punya jepit rambut perak peninggalan ibuku, akan kuberikan padamu sebagai ganti rugi. Tidak perlu. Kakak sepupu, jika kamu suka hiasan kepala ini, pakai saja. Hanya saja perhiasan ini nenek membuatkannya khusus untukku dulu. Saat itu aku masih kecil, jadi ibu yang menyimpannya untukku. Pasti karena sudah lama, ibu yang sibuk jadi pelupa. Hari ini dipinjamkan pada sepupu untuk sehari,
bukan masalah besar, yang penting ingat untuk mengembalikannya. Chu Yao, jangan keterlaluan. Mana sopan santunmu selama ini? Sebagai putri sah dari Adipati, mana keanggunanmu sebagai putri bangsawan? Ibu sudah mendidik sepupu dengan baik selama ini, bukankah sepupu seharusnya lebih memiliki sikap putri bangsawan? Sebagai kakak, malah merebut mahar adik. Ibu, coba katakan, apakah itu disebut berwibawa? Jangan, Bibi. Hari ini yang datang ke istana adalah keluarga bangsawan. Jatah sepupu ibu memanfaatkan nama ayah untuk memohon anugerah. Sekarang semua orang bersaing di halaman depan? Hanya aku yang tahu. Akan ada seorang tokoh penting di sana. Awas! Mohon ampun, Yang Mulia. Kami terlambat melindungi. Kau tidak apa-apa? Orang ini adalah putra mahkota. Di kehidupan sebelumnya, dia diserang sebelum pemilihan selir. Permaisuri hampir membatalkan pesta. Kehidupan ini, aku sengaja datang lebih awal. Dengan luka-luka ini, kutulis ulang takdirku sendiri. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Hari ini banyak orang di pesta istana. Tidak baik membesar-besarkan. Mohon Yang Mulia cari saja tabib wanita untuk mengoleskan obat padaku. Jaga baik-baik nonamu. Nona, kau gila. Kau tidak takut panah itu benar-benar mengenaimu? Kau terbakar parah sekali. Sebentar lagi pesta pemilihan selir, bagaimana ini? Pertunjukan baru saja dimulai. Nona, Nyonya selalu memihak sepupu. Jika melihatmu luka seperti ini, pasti akan menghukummu lagi. Dia pasti akan memarahimu tidak sopan, mempermalukan keluarga Jiang. Jika hari ini kau tidak terpilih sebagai istri putra mahkota. Diam. Ini istana, mana bisa kau bicara sembarangan di sini? Putra mahkota Xiao Chen selalu bijak dan baik hati. Dengan jasa menyelamatkan nyawa ini, meskipun dia tidak memilihku, pasti akan membantuku melewati kesulitan selanjutnya. Aku sudah lama mendengar Putri Adipati Zhen Guo Anggun dan tahu adat sikapnya Anggun hari ini bertemu, sungguh tidak salah kabar. Aku sangat senang melihatnya. Gelar putra mahkota, hanya kamu yang pantas. Mohon Paduka Ratu bijaksana. Adikku, nama baikmu tercela, dia sama sekali tidak pantas menjadi istri putra mahkota. Aku baru-baru ini membeli buku di pasar tanpa sengaja menemukan buku gambar seperti ini beredar diam-diam. Gambarnya sangat tidak senonoh, dan orang yang merusak nama baiknya sendiri dalam gambar itu adalah sepupu perempuanku. Sendiri, Jiang Chuyao. Buku gambar apa? Barang kotor seperti ini. Bagaimana kamu berani memastikan bahwa orang dalam gambar itu adalah Chuyao? Karena di pinggang sepupuku, ada sebuah tanda lahir bunga plum yang persis sama dengan di gambar ini. Akan menjadi istri putra mahkota, ternyata menjadi tokoh utama gambar cabul, begitu tidak tahu malu. Wanita yang rusak nama baiknya, bagaimana bisa layak menjadi selircu dari dayuan kita? Tanda lahir di tubuh seorang wanita adalah hal yang sangat pribadi. Kakak sepupu, bagaimana kamu tahu? Hari ini, di depan banyak orang, kamu berkata dengan sangat pasti, apa maksudmu sebenarnya? Kamu bukan kakak kandungku, dan kita berdua selalu tidak akur. Tanda lahir yang sangat pribadi seperti ini. Bagaimana kamu mengetahuinya? Bibi yang memberitahuku. Nama baik seorang wanita sangat berharga. Bagaimana mungkin ibu akan memberikan putri kandungnya hal yang sangat rahasia seperti ini dengan sembarangan diceritakan kepada orang luar? Mungkinkah di hati ibu, keponakanmu ini lebih penting daripada aku?
putri kandungmu sendiri, apakah lebih penting? Paduka Ratu, masalah ini sangat serius, menyangkut kehormatan istana, harus diperiksa. Di istana ini, harus seorang gadis yang belum menikah, diperiksa tubuhnya di depan umum. Sue Jinyu, kamu memang tidak puas jika tidak menghancurkanku. Chu Yao, ini menyangkut nama baik, apa yang ingin kamu jelaskan? Yang mulia, mohon keadilan. Jelas ada orang yang berniat jahat, sengaja memfitnah hamba. Aku percaya padamu. Zhen Guogong mendidik anaknya dengan sangat ketat. Putrinya pasti tidak akan melakukan hal yang memalukan seperti ini. Bibi, Anda adalah ibu kandung Chu Yao. Anda pasti paling tahu, bukan? Cepatlah bicara. Chu Yao, meskipun aku ibumu, tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu menutupi kebohongan. Bagaimana kau bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini? Yang mulia, di pinggang putriku memang ada tanda lahir bunga plum, persis seperti di buku lukisan itu. Keluarga Jiang melahirkan putri yang memalukan seperti ini. Hamba sungguh tidak punya muka untuk memohon lagi. Mohon Yang Mulia membatalkan perintah, pilihlah gadis yang berbudi luhur. Ini adalah aib keluarga. Mohon semua, demi hubungan masa lalu, jangan sampai tersebar. Kalau tidak, bagaimana Chu Yao bisa menikah nanti? Apakah aku punya tanda lahir di pinggang? Ibu, apa kau masih belum tahu? Hidup kembali, aku sudah lama melihat ketidakberperasaan ibu. Tapi mendengar langsung bahwa demi Sue Jinyu, dia sendiri menghancurkan nama baikku, mendorongku ke jalan buntu. Hati ini tetap terasa sedih. Chu Yao selalu tahu ibu lebih sayang pada sepupu, tapi nama baik seorang wanita sangat penting. Jika ibu ingin menjadikan sepupu sebagai putri mahkota, katakan saja, putrimu rela mengundurkan diri. Tapi kenapa ibu harus menghalalkan segala cara? Aku juga putri kandungmu. Apa demi sepupu ibu harus memaksaku mati? Kamu dan sepupu pura-pura sandiwara ini, bukankah kalian yakin aku malu tidak berani diperiksa di depan umum di istana? Karena baik aku diperiksa atau tidak, hari ini nama baikku, Jiang Chu Yao, sudah hancur. Kalian berbohong seenaknya. Hanya ingin membuat namaku buruk, agar sepupu menduduki posisi putri mahkota. Benar, kan? Mohon permaisuri menjadi saksi, mohon periksalah tubuh Yao Er, pulihkan nama baikku, Jiang Chu Yao. Ya ampun, apa yang terjadi? Bagaimana bisa luka separah ini? Mana ada tanda lahir bunga plum, ini semua daging berlumuran darah, samar-samar. Sampai tulangnya hampir terlihat, mana bisa melihat tanda lahir? Ibu, sepupu. Inikah yang kalian sebut bunga plum yang hidup itu? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kemarin kau baik-baik saja. Nona Jiang mengalami luka bakar parah seperti ini. Sebagai ibu kandungnya, Nyonya Adipati, ternyata tidak tahu sama sekali dari awal hingga akhir, bahkan tidak sepatah kata pun peduli. Tadi, saat menunjukkan bukti perzinahan putrinya, kau sangat bersemangat. Apa ini benar-benar anak kandung? Jiang Chu Yao, kau sengaja. Jiang Chu Yao, kau pasti sengaja. Untuk menghancurkan bukti, kau tega sengaja membakar dirimu sendiri. Kau gila. Kau menghilangkan tanda lahir itu, kan? Apa yang sepupu katakan? Aku terluka parah begini, kau tidak peduli sedikit pun, malah terus-menerus mengatakan aku menutupi tuduhan palsu itu. Tidak percaya? Tanya Bibi. Bibi adalah ibu kandungnya, tinggal bersama siang malam, dia paling tahu apakah Jiang Chu Yao punya tanda lahir atau tidak. Dia adalah wanita dalam lukisan itu, perempuan nakal yang genit. Dia tidak layak menjadi istri putra mahkota. Dia pantas masuk neraka. Sepupu terus memaksakan bahwa aku adalah wanita dalam lukisan itu. Aku, Jiang Chu Yao,
merasa sudah berbuat baik padamu. Apa sebenarnya dendam besar yang kau miliki padaku sehingga di istana ini kau ingin membunuhku? Jangan pura-pura kasihan di sini. Di pinggangmu jelas ada. Sekarang kenyataan sudah di depan mata. Di pinggangku tidak ada tanda lahir. Apa bukti lain yang bisa kau tunjukkan bahwa benda kotor itu milikku? Bibi bisa membuktikannya. Dia adalah ibu kandungmu, dia pernah melihatnya sendiri. Cukup. Cukup, Jiang Chuyun. Kau masih saja berbohong sampai sekarang. Kau melakukan perbuatan tercela itu. Jinyu menelanjangimu tanpa segan. Itu demi melindungi nama baik keluarga Jiang. Demi kebaikan seluruh keluarga. Ini adalah pengkhianatan terhadap kaisar. Jinyu melakukannya untuk menyelamatkanmu. Ingin membuatmu sadar sebelum kesalahan besar terjadi. Kau malah tidak tahu terima kasih. Membantah sampai mati. Kurasa kau sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan. Yang mulia, meskipun aku harus mempertaruhkan kepalaku, aku akan tetap mengatakan yang sebenarnya. Di tubuh Chuyun, memang ada tanda lahir bunga plum itu. Aku sebagai ibu kandungnya, pasti tidak akan salah ingat. Ibu selalu memihak sepupu dalam segala hal. Bahkan perhiasan warisan nenek untukku, bisa kau berikan padanya begitu saja. Hari ini, Ibu, bagaimana mungkin ibu tidak membantu kakak bersaksi? Baik. Karena ibu benar-benar ingin aku mati, maka aku hanya bisa mengabulkan keinginan ibu. Aku mengaku, orang di gambar cabul itu adalah aku. Akulah Jiang Chuyun yang genit, akulah yang rendah diri. Ibu, sepupu. Jawaban seperti ini, apa kalian puas? Mohon, Yang Mulia. Tarik kembali tongkat giok yang diberikan kepada hamba. Hamba tidak berani menodai nama keluarga kerajaan. Mohon, Yang Mulia, untuk putra mahkota, pilihlah wanita yang baik dan bijaksana. Hamba tidak layak. Yao Er, hari ini dituduh kehilangan keperawanan oleh ibu kandung sendiri, tidak bisa membela diri. Selain nyawa ini, aku tidak punya apa-apa lagi untuk membuktikan kesucianku. Hari ini Yao Er hanya bisa mati, untuk membalas budi ibu yang melahirkanku. Jiang Chuyun, kau masih saja berakting sampai saat ini. Berani kau bilang, aku, ibu kandungmu, memfitnahmu? Lihatlah anak durhaka ini, aku ini ibu kandungmu. Aku mengambil risiko aib keluarga. Berkata jujur, kau malah ingin menggigit balik. Maksudmu memaksaku mati? Tunggu. Aku bisa menjadi saksi untuk Nona Jiang. Di pinggangnya tidak ada tanda lahir bunga plum. Sembah Paduka Pangeran. Pangeran. Paduka Paduka Pangeran, Pangeran. semoga panjang umur. Ibu, tadi aku diserang di taman belakang, situasinya sangat berbahaya, Nona Jiang lah dia tanpa memedulikan keselamatannya sendiri, berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Karena itulah, dia terluka oleh bara api, yang jatuh dari pemanas tangan luka ini diderita karena menyelamatkanku, dan bukti kuat akan kesuciannya. Setelah Nona Jiang menyelamatkanku lukanya sangat parah. Aku segera memerintahkan mencari tabib wanita yang bertugas di istana untuk membalut dan mengobati lukanya. Dia melihat sendiri di pinggang Nona Jiang, apakah benar ada tanda lahir yang disebut-sebut itu dialah yang paling tahu. Hamba memberi salam, Paduka Ratu Sembah. Paduka Pangeran tadi hamba diperintahkan oleh Paduka membersihkan luka Nona Jiang secara langsung mengolesi obat dan membalutnya. Hamba melihat dengan jelas di pinggang Nona Jiang selain luka bakar merah akibat bara api tidak ada tanda lahir bunga plum sama sekali. Tidak mungkin, mustahil kau berbohong. Pasti itu perempuan Jalang Jiang Chuyao. Menyuapmu membantumu menutupi kebohongannya. Menyuap, dia adalah tabib wanita istana yang digaji kerajaan dan juga orang yang aku tunjuk sendiri. Menurutmu begitu, apa yang baru saja kukatakan juga karena disuap oleh Nona Jiang? Maksudmu aku juga ikut berbohong bersamanya, begitu?
Kau dan Nona Jiang adalah darah daging. Seharusnya saling menyayangi dan membantu, meskipun ada perselisihan pribadi. Tidak seharusnya di ruang istana ini menggunakan cara keji untuk menghancurkan reputasinya. Hubungan ibu dan anak. Aku jadi belajar banyak. Aku belum pernah melihat orang yang bersaksi dengan tangannya sendiri mendorong putrinya menuju jalan kematian. Itulah seorang ibu. Ibu, Nona Jiang berhati baik demi menyelamatkan aku. Dia tidak mempedulikan dirinya sendiri. Aku bersedia membuktikan kesuciannya. Hal ini menyangkut nama baik istana bangsawan dan martabat kerajaan. Mohon izin, ibu serahkan urusan ini padaku untuk diselidiki. Aku pasti akan mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Siapa yang menggambar buku bergambar semacam itu, dengan sengaja memfitnah. Niatnya sangat keji. 6. Nona Jiang tidak mempedulikan hidup matinya. Menyelamatkan nyawaku. Dialah penyelamatku. Aku sama sekali tidak mengizinkan wanita setia yang rela mati demi majikan seperti ini menderita penghinaan yang begitu besar. Aku pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Menemukan sendiri orang yang berani menusuk dari belakang. Dalang di balik pembuatan buku bergambar kotor ini. Ibu Suri, hamba jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Nona Chuyao. Mohon Ibu Suri merestui pernikahan di depan umum. Izinkan Jiang Chuyao menjadi istri utama hamba satu-satunya. Kukira dia keturunan keluarga terpandang. Katanya seorang yatim piatu dari luar kota. Datang ke ibu kota untuk bergantung pada bibinya. Bergantung? Menurutku dia merebut tempat orang, makan dan tinggal di rumah orang, malahan berbalik, menghancurkan nama baik putri kandung sendiri. Orang seperti ini benar-benar paling licik, paling menjijikkan. Sue Jinyu, kamu kalah. Aneh sekali, istri Adipati ini malah tidak membela putri kandungnya sendiri, sedikit pun. Malahan menurut saja pada keponakannya, seolah-olah ingin menghancurkan kehormatan putrinya sendiri. Kalian bilang, Jiang Chuyao ini, apa mungkin benar bukan anak kandungnya? Lihat saja betapa kejamnya. Ibu mana yang bisa melakukan hal seperti itu? Yang berhati kejam. Perampas tempat orang. Nanti kalau ada keluarga yang benar-benar menikahinya, itu benar-benar sial sekali. Kenapa? Kenapa bisa begini? Aku tidak rela. Aku tidak rela. Bibi, sekarang aku jadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Semua orang menunjuk hidungku dan memakiku. Yang mulia putra mahkota memilihnya di depan umum. Dan bilang akan menyelidiki buku bergambar itu. Hidupku hancur, Bibi. Bagaimana aku bisa bertemu orang nanti? Kamu? Jiang Chuyao. Sekarang hatimu lega, kan? Melihat sepupumu di ibu kota ini, ditunjuk-tunjuk orang, menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Apa kamu sangat puas? Wanita dengan wajah mengerikan di depanku ini benar-benar asing bagiku. Kau tahu Jinyu tinggal di bawah naungan orang lain. Asal-usulnya pun rendah. Sekarang karena ulahmu ini, reputasinya hancur total. Apakah kau punya hati? Apa kau pernah berpikir bagaimana dia akan hidup nanti? Ibu terus bertanya padaku apakah aku memikirkanmu. Maka aku berani bertanya. Di pesta pemilihan selir, demi masa depan sepupu, ibu tidak segan menuding anak kandung sendiri telah kehilangan kesucian, saat ingin menjatuhkanku. Saat itu, apakah ibu pernah berpikir bagaimana nasib anak kandungmu sendiri? Mana bisa disamakan? Kau adalah putri sah dari istana Adipati Agung. Meski reputasimu hancur, seumur hidupmu, kau masih akan menikmati kemewahan dan kehormatan. Siapa berani mengurangi makan dan pakaianmu? Tapi Jinyu berbeda. Selain aku, bibinya, siapa lagi yang dia punya? Kau sudah punya segalanya, kenapa tidak bisa mengalah padanya? Dulu di depan bibimu,
Aku bersumpah akan menjaga Jinyu. Sekarang reputasinya hancur, tidak ada seorang pun di ibu kota yang mau menikahinya, kau harus bertanggung jawab. Aku tak peduli cara apa yang kau gunakan, kau harus membujuk putra mahkota agar Jinyu ikut menikah ke Istana Timur. Kau harus memohon posisi selir kedua untuknya. Jinyu cerdik dan banyak akal. Nanti di istana, dia pasti bisa menjadi tangan kananmu, membantumu mempertahankan kasih. Kalian berdua, kakak beradik, menikah bersama ke Istana Timur, nantinya semua orang akan memuji kalian bersatu hati, saling mendukung, bukankah itu sebuah kisah indah yang akan dikenang sepanjang masa? Bersatu hati, sebuah kisah indah, demi masa depan Jinyu. Ibu benar-benar menggunakan segala daya upaya. Sayang sekali, Ibu. Ada apa denganmu? Meski hanya selir kedua putra mahkota, tetaplah wanita istana. Orang seperti Sue Jinyu, peminta-minta yang datang menumpang, tidak pantas. Durhaka. Berani melawan ibu kandung. Berani mengucapkan kata-kata durhaka seperti itu. Berani sekali kau. Chu Yao, kakak mohon padamu. Sekarang reputasiku hancur total, aku benar-benar tidak punya jalan lain. Jika kau tidak menolongku, selain mati, apa lagi yang bisa kulakukan? Asalkan kamu mau membawaku ikut menikah ke Istana Timur, aku jamin seumur hidupku, aku tidak akan pernah bersaing denganmu untuk mendapatkan kasih sayang. Aku pasti patuh mendengarkan perintahmu bekerja seperti kuda dan sapi untuk membalas. Budimu, setuju? Adik, soal hari ini di pesta pemilihan selir jika tersebar ke seluruh ibu kota keluarga baik mana yang mau menikahiku. Jika kamu tidak mau membantuku itu, berarti kamu memaksaku untuk mati. Kumohon. Setidaknya beri aku tempat berteduh juga boleh. Coba pikir, Tuan Putra Mahkota kelak pasti punya banyak selir. Karena bagaimanapun juga harus membawa wanita lain ke istana memilih orang luar yang tidak kita kenal. Bukankah kakak lebih layak dipercaya daripada orang lain? Kakak terlalu khawatir. Tidak perlu aku yang mencarikan tempat berteduh untukmu. Pasti ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan jodoh terbaik di dunia di hadapan kakak. Bahkan jika kita mundur 1000 langkah, jika kakak benar-benar, seperti yang kau katakan, kehilangan nama baik, tidak bisa menikah. Ibu sangat menyayangimu, pasti akan menghidupimu, seumur hidup, pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Ini putri keluarga Jiang. Ini putri keluarga Jiang. Para penjilat ini biasanya berebut datang sekarang berani mengembalikan undangan. Aku tidak mau menikah. Mereka yang rendah itu layak untukku? Aku jadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Aku tidak mau hidup. Chu Yao, kamu tetaplah putri mahkota yang ditunjuk. Sebelum menikah, istana pangeran harus mengadakan pesta besar. Pesta tambahan ini akan ibu atur sendiri untukmu mengantarmu pergi dengan megah. Kalau begitu, repotkan ibu. Aku lihat kerabatmu ini juga memiliki gelar sarjana. Jinyu, jika kamu mau mungkin menikahlah. Nanti setelah dia lulus ujian kekaisaran kamu punya sandaran. Ini bagimu. Bisa menjadi pernikahan yang baik. Anak baik, tenanglah. Saat hari pernikahan tiba, aku pasti akan menyiapkan mahar yang melimpah untukmu pasti tidak akan membuatmu menderita sedikit pun. Adik, kakak tidak tahan minum, kepala pusing sekali,
Sungguh tidak kuat lagi. Adik, bisakah kasihanilah kakak bantu aku kembali ke halaman untuk istirahat. Pura-pura selama setengah bulan, akhirnya mau bertindak? Karena kakak tidak enak badan, tentu aku akan menemani kakak. Nona Jiang dan Nona Sue bersaudara sangat akrab, sungguh mengharukan. Nona Jiang benar-benar sayang saudara. Adik, kepalaku benar-benar pusing. King Heyuan terlalu jauh, kakiku berat seperti diisi timah. Halamanmu ada di depan. Sangat dekat. Bagaimana kalau kakak istirahat dulu di kamarmu, boleh? Karena kakak benar-benar tidak enak badan, ya sudah, kita ke halamanku dulu. Nona sepupu, minumlah teh hangat untuk meredakan mabuk. Adik juga banyak minum tadi di meja. Cepat minum teh hangat biar segar. Sebentar lagi, para kerabat pasti akan datang ke halaman belakang untuk bicara dari hati ke hati dan memberimu hadiah pernikahan. Jangan sampai kehilangan sopan santun. Teh ini, kenapa kepalaku pusing sekali? Adik, ada apa? Pasti efek alkoholnya naik. Cepat, berbaringlah di depan untuk istirahat. Jangan banyak bicara, lakukan sesuai rencana semula, buat nasi menjadi bubur, kekayaan dan kehormatan akan menjadi milikmu, cepat. Benar-benar putri sulung dari Istana Adipati. Nyonya, tidak baik, terjadi pembunuhan besar. Gugup sekali, tidak tahu tata krama. Ada seorang laki-laki asing yang berani gegabah masuk ke halaman putri sulung, hamba tidak bisa menghalangi. Nyonya, cepat lihat sendiri. Ayo, ikut aku lihat. Benar-benar kehilangan akal. Seorang putri dari keluarga terhormat, biasanya terlihat anggun, tak disangka di belakang begitu keterlaluan, benar-benar aib keluarga. Aku sangat sakit hati. Putri sulung keluarga Jiang, di siang bolong, berhubungan gelap dengan laki-laki. Melihat situasi ini, beberapa hari lalu, hal-hal yang beredar di istana mungkin benar adanya. Buku lukisan cabul itu mungkin menggambarkan kisah nyata. Kalau orang seperti ini masuk ke Istana Timur, di mana harga diri kerajaan Dayuan? Jika putri durhaka itu benar-benar melakukan hal yang memalukan keluarga, keluarga Jiang sama sekali tidak bisa menerimanya. Orang, ikuti aku untuk melihat barang kotor apa itu sebenarnya. Berani merusak nama baik keluarga Jiang. Jika Jiang Chuyao benar-benar berani melakukan perbuatan gila dan tak tahu malu seperti ini, aku sebagai ibu kandungnya, hari ini akan menegakkan keadilan dengan mengorbankan, keluarga pasti tidak akan memaafkannya. Di siang bolong di kediaman Pangeran Jiang melakukan perbuatan kotor seperti ini. Benar-benar merusak nama baik keluarga gila. Jiang Chuyao, putri durhaka ini. Aku sama sekali tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Hari ini aku akan memberinya seutas kain putih dengan tanganku sendiri dan mencekiknya sampai mati biar tidak hidup mempermalukan leluhur. Masih diam saja, tendang pintunya.
Dosa besar, sungguh pemandangan yang memalukan. Jangan lihat. Jiang Chuyao, beraninya kau. Sebagai putri sah dari pangeran calon istri putra mahkota yang ditunjuk, kau berani di siang bolong begini melakukan perbuatan tak tahu malu seperti ini? Masih diam saja? Putri durhaka yang tak tahu malu ini, seret dia keluar. Sekarang di depan semua nyonya istana pukul dia sampai mati untuk menegakkan nama baik keluarga. Ibu datang dengan tuduhan besar, sebenarnya mau menyeret siapa dan memukul sampai mati. Tadi ku dengar ibu bilang mau memukul mati seseorang. Aku kaget sekali, segera datang melihat. Jiang Chuyao, kau ternyata berdiri di sini. Lalu orang yang sedang memalukan di kamar ini, siapa sebenarnya? Sepupu tadi di meja entah kenapa memaksa istirahat di kamarku, katanya pusing sekali. Setelah dia beristirahat, aku merasa tidak tenang, jadi aku sendiri pergi ke dapur, menyuruh pelayan memasak semangkuk sup penawar mabuk, berencana mengantarkannya untuk meredakan mabuk. Tidak mungkin. Cepat, kalian para gadis nakal masih diam saja? Cepat tarik nona sepupu turun. Cepat pakai baju dan roknya. Sepupu mungkin terlalu mabuk, bantu dia sadar. Wajahmu pucat sekali seperti hantu. Dialah Jiang Chuyao yang menjebakku. Pasti perempuan bajingan itu yang merancang ini padaku. Di tengah jalan, kamu lagi-lagi bilang King He Yuan terlalu jauh, ngotot mau istirahat di halaman rumahku. Lagi pula, pria yang berselingkuh denganmu itu adalah kerabat jauh yang kamu bawa masuk ke istana. Aku Jiang Chuyao sama sekali tidak mengenalnya. Bagaimana bisa kamu karena kehilangan kesucianmu, langsung berbohong seenaknya, dan menyeretku ke dalam ini? Kakak sepupu, tadi di aula, saat aku membantumu pergi, ada banyak putri keluarga terhormat yang menyaksikan di tempat. Siapa sih yang ngotot masuk ke halaman rumahku? Semua juga tahu, kan? Shui Jinyu, bohongmu keterlaluan. Tadi di meja, aku dengar jelas-jelas kamu sendiri yang bilang mabuk, lalu memaksa Chuyao kakak untuk menuntunmu istirahat. Lagi pula, coba pikir, siapa yang mau menjebak musuh dengan membawanya ke kamar sendiri? Itu kan seperti batu diangkat, jatuh ke kaki sendiri. Benar-benar konyol, tidak tahu malu sendiri, malah mau menyeret putri mahkota ke dalam ini. Niat Nona Sue ini terlalu kejam. Jiang Chuyao, kamu masih punya muka berdiri di sana? Jingyu benar-benar terjadi di halamanmu, berani bilang ini tidak ada hubungannya denganmu? Sebagai tuan rumah, bagaimana bisa kau biarkan dia sendirian di halamanmu? Kamu tahu dia mabuk, kenapa tidak menyuruh orang menemaninya terus? Itu tehnya. Tante, tehnya bermasalah. Aku tidak mabuk sama sekali, aku hanya minum teh yang disodorkan Jiang Chuyao langsung, lalu tiba-tiba pingsan, dan tidak tahu apa-apa. Dia ingin mencelakaiku, dia ingin menghancurkan kesucianku, biar dia sendiri yang mendapat kekayaan itu. Nona sepupu, bicaralah sesuai hati nurani. Teh itu jelas dari pelayan kamarmu, yang membawanya dengan penuh perhatian, bahkan dengan ramah, memberikan secangkir untuk nona kami juga,
semuanya melihatnya. Nona kami juga minum teh, kenapa hanya kamu yang pingsan tepat saat itu? Kamu menuduh sembarangan tanpa bukti, apa maksudmu sebenarnya? Nona sepupu, selama ini di istana, secara terang-terangan maupun diam-diam, sudah berapa kali Anda memfitnah nona kami. Sekarang Anda sendiri kehilangan malu, tertangkap basah di ranjang. Bagaimana? Masih ingin melemparkan kotoran ke nona kami? Apa kira nona kami terbuat dari tanah liat, mudah diinjak-injak? Aku tanya, istana ini penjagaan ketat. Kamu, laki-laki luar, bagaimana caranya bisa masuk ke dalam rumah ini? Kau lebih baik bicara jujur padaku. Kalau berani bohong sedikit pun, sekarang juga kau akan kuseret ke pengadilan dan disiksa di sana. Nona besar, ampun. Ini bukan salah hamba. Seorang dayang diam-diam memberi hamba secari kertas. Ia mengajak hamba menunggu di pintu samping hari ini. Di kertas itu tertulis, di dalam sudah ada wanita cantik menanti, asal hamba berhubungan dengannya, kemuliaan dan kekayaan istana ini akan menjadi milik hamba. Semua karena Sue Jinyu, dialah. Tidak, bukan aku. Aku sama sekali tidak mengundangmu. Dasar sarjana miskin. Mimpi, aku tidak mau menikah denganmu. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Yang akan kunikahi adalah pangeran mahkota, kaisar masa depan. Aku, Sue Jinyu, akan menjadi putri mahkota. Orang yang akan menikah ke keluarga Ningrat. Aku akan dipuja banyak orang. Mana mungkin aku menikah dengan orang seperti miskin dan tak punya apa-apa ini. Menjauhlah dariku. Jebakan yang dirancang Sue Jinyu dengan susah payah, akhirnya menjebak dirinya sendiri. Seumur hidupnya, ia tak akan bisa lepas dari pernikahan konyol ini. Jiang Chuyao, aku sepupumu. Kau tidak boleh berbuat begini padaku. Adik, Chuyao. Kakak mohon padamu. Aku tidak bisa menikah dengan Li Linfeng. Bagaimana aku bisa menikah dengan Li Linfeng? Bagaimana aku bisa menikah dengan sarjana miskin yang tak punya apa-apa? Aku mohon. Asal tidak menikah dengannya, aku mau lakukan apapun. Jadikan aku budak yang melayanimu, atau kucing atau anjing piaraanmu, terserah. Bawa aku ke Istana Timur. Bawa aku ke Istana Timur, boleh? Kau pikir Istana Timur itu tempat apa? Apa sembarang kucing dan anjing bisa masuk sesuka hati, tempat penampungan? Sue Jinyu, aku penasaran, siapa yang memberi kepercayaan diri sebesar itu? Di siang bolong begini, kau melakukan hal tak tahu malu, perbuatan mesum. Masih bermimpi minta dibawa ke Istana Timur. Kau pikir pangeran mahkota itu apa? Diam, dasar anak durhaka yang berhati dingin. Ibu. Demi dia, kau berani memukulku? Kau masih punya muka bertanya? Beraninya kau bicara seperti itu tentang Jinyu? Dia sudah sangat menderita. Kau masih ingin menusuk hatinya? Dasar anak durhaka. Apa kau belum cukup menyakiti Jinyu? Kau merebut jodohnya. Menghancurkan kesuciannya. Sekarang masih mengejeknya?
Ayah? Ayah, di kehidupan sebelumnya, saat dia bergegas kembali ke ibu kota, aku sudah menjadi mayat dingin. Ibu membohonginya bahwa aku bunuh diri karena kehilangan kehormatan, membuatnya beruban dalam semalam. Di kehidupan ini, akhirnya aku bertahan hidup sampai hari dia kembali. Jangan takut, Yao Er. Ayah sudah pulang. Paman, akhirnya kau kembali. Cepat selamatkan Jinyu, adikku dia. Dia tega menjebakku hingga kehilangan kesucianku. Juga memaksaku menikahi seorang sarjana miskin. Semua hal kotor yang terjadi di istana ini, ayah sudah tahu semuanya. Dengan aku di sini, hari ini tidak ada yang boleh menyentuhmu sehelai rambut pun. Lin Mengru, selama bertahun-tahun ini, di ibu kota, kau benar-benar murah hati dan besar hati. Menjalani hidup dengan sangat berbudi luhur. Lin Mengru, kau benar-benar andal. Menghancurkan reputasi anak kandungmu sendiri hanya untuk membuka jalan bagi keponakanmu itu. Tanya hati nuranimu, di istana ini, siapa sebenarnya anak kandungmu? Putri berharga dari istana Zhen Guogong milikku adalah hasil perjuanganku di perbatasan dengan mempertaruhkan nyawa, kehormatan. Mana bisa dibiarkan wanita jahat sepertimu merendahkannya? Jiang Guogong, beraninya kau memukulku? Demi anak durhaka itu, kau berani memukul istrimu sendiri, istri sahmu? Selama ini kau bersantai di perbatasan, akulah yang di ibu kota bekerja keras, mengurus keluargamu. Akulah yang membesarkan putrimu dengan susah payah. Kau pulang dan meremehkanku, sudahlah. Tapi kau berani memukulku karena hal sepele? Apa hati nuranimu dimakan anjing? Bekerja keras? Apa kau pernah membesarkannya sehari pun? Yang kau sebut bekerja keras itu adalah mendorong putra bungsuku ke jalan buntu. Yang kau sebut membesarkan putri adalah menjadikannya batu loncatan untuk keponakanmu. Membesarkan putri, Lin Mengru, selama ini mungkin kau benar-benar bekerja keras untuk membesarkan keponakanmu sendiri, kan? Biasanya kau memotong jatah Yao Er, memihak Sue Jinyu, sudahlah. Tapi yang paling tidak boleh, sungguh kejam sampai tanganmu sendiri menghancurkan kehormatan Yao Er. Apa kau pikir aku selama ini di perbatasan adalah orang buta atau tuli? Kehormatan adalah nyawa seorang wanita. Demi Sue Jinyu itu, kau bahkan mendorong anak kandungmu sendiri ke jurang. Wanita kejam berbisa sepertimu, mau jadi ibu Yao Er, tidak layak. Tuan, aku tidak bersalah. Aku benar-benar difitnah. Aku tidak pernah menyakiti Yao Er. Juga tidak memihak siapapun. Mohon selidiki dengan saksama. Chu Yao juga darah dagingku sendiri.
Meskipun aku bodoh, masakan aku melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan seperti itu untuk merusak kesuciannya? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Pasti ada yang mengadu domba. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Bawa dia ke sini. Perbuatan tidak bermoral yang kau lakukan di depan semua orang, ceritakan lagi satu persatu. Ampun, Tuan. Ampun. Aku bicara, Tuan. Ampun. Istri Tuan ini, dialah yang menemuiku secara pribadi setengah bulan lalu, memberiku 100 tael perak dengan tangannya sendiri. Dia memberiku lukisan putri sulung, memaksaku melukisnya. Bahkan menunjukkan tempat di pinggang dalam lukisan itu, memintaku menggambar tahi lalat berbentuk bunga plum. Dia bilang, jika aku selesai menggambar, bawa ke perpustakaan dan jual diam-diam, biar semua orang di ibu kota tahu, bahwa putri sulung adalah wanita tidak bermoral. Nanti dia akan memberiku hadiah besar. Saya hanya seorang pelukis. Orang memberi saya uang untuk melukis apapun, saya melukis apapun itu. Sungguh, saya tidak tahu apa-apa, mohon ampun, Tuan Adipati. Nah, Antuman. Bukan saya. Tuan Adipati, orang ini gila, perkataannya omong kosong. Bukan saya yang melakukannya. Tuan Adipati, dia sengaja memfitnah saya. Anda jangan percaya omong kosongnya. Tuan, saya punya bukti. Uang kertas 100 tael yang dia berikan kepada saya belum menghabiskan 1 sen pun. Ada cap dari bank di atasnya, Tuan. Setelah kesepakatan itu dibuat hari itu, dia juga memberi saya sebuah tusuk konde ini, katanya sebagai uang muka. Mohon Tuan bijaksana, saya tidak berani berbohong dengan barang seperti ini. Tusuk konde bunga plum ini, jika Cuyo tidak salah ingat, adalah barang kesayangan ibu dulu. Ada apa ini? Ada apa dengan Nyonya Lin ini? Reputasi keluarga Jiang selama 100 tahun hampir hancur di tangan wanita kejam sepertimu. Surat cerai ini adalah balasan yang pantas untukmu, wanita yang tidak punya hati nurani dan sangat jahat sepertimu. Sama sekali tidak layak menjadi istri utama di istana adipati kami. Hari ini aku menceraikanmu. Kamu segera bawa Sue Jinyu itu dan pergi dari keluarga Jiang. Aku hanya ingin melunakkan sifat keras Cuyao, agar dia lebih patuh di keluarga suaminya nanti. Aku tidak benar-benar ingin menyakitinya. Tuan bangsawan, percayalah padaku. Lagi pula aku ibu kandungnya. Melunakkan sifat? Dengan merusak nama baik anak kandung sendiri untuk melunakkan sifat. Lin Mengru, kau pikir aku ini bodoh karena bertempur di perbatasan? Aku tahu salahku. Aku hanya linglung sesaat. Kesurupan setan. Hal-hal kotor yang kau lakukan di belakang harus kuungkap satu persatu di depan semua tamu ibu kota. Jika kau bicara omong kosong lagi, bukan hanya surat cerai. Jika tidak pergi, aku akan mengirimmu ke penjara pemerintah. Tidak bersalah. Tidak bersalah. Lin Mengru, kau pikir kau siapa? Dulu keluargamu dihukum dan jatuh.
Kau seperti anjing kehilangan rumah, tidak punya tempat tujuan. Ibu Chu Yao, Yuan Yin, mengasihanimu, tidak peduli pandangan dunia, membawamu ke istana untuk berlindung. Kemudian Yuan Yin sakit parah. Saat sekarat, dia memegang tanganku dan berkata dengan nafas terakhir, "Sepanjang hidupnya, dia tidak percaya siapapun, hanya percaya padamu." Yuan Yin memohon agar kuberimu status menjadi istri kedua di istana bangsawan ini. Dia bilang hanya dengan begitu kau bisa membesarkan Chu Yao secara sah agar anak kandungnya tidak menderita di tangan ibu tiri lain. Aku terpana. Aku selalu mengira dia adalah ibu kandungku. Ternyata, Lin Mengru sama sekali bukan ibuku. Aku menghormatinya selama 2 kehidupan. Ternyata dia adalah ibu kandungku, musuh yang dititipkan sebelum kematiannya. Yaoer, ini salah ayah. Ayah bertahun-tahun ditempatkan di perbatasan. Selalu mengira Yuan Yin saling mempercayakan hidup dan mati dengannya. Bagaimanapun juga, dia tidak berani memperlakukan putri Yuan Yin dengan kejam. Siapa yang menyangka, dasar wanita kejam. Ternyata kamu pemakan daging manusia, penghisap darah, ular berbisa. Yao, ini ayah yang bersalah padamu. Paman, saya mohon ampun. Jangan usir aku dan Bibi. Jinyu tahu salah, aku benar-benar tahu salah. Aku tidak akan berani lagi merebut barang sepupu perempuan. Aku juga tidak akan merebut gelar putri mahkota. Aku tidak akan bersaing lagi dengannya. Tolong beri kami jalan hidup. Di istana ini tidak ada tempat untukmu. Hamba, Jiang, gagal mendidik keluarga. Menyebabkan wanita jahat di istana berulah, hampir mencelakai pahlawan penyelamat kaisar. Merusak nama baik kerajaan. Hamba mohon hukuman dari Baginda. Bangsaku, bangunlah. Kamu selama ini demi keamanan perbatasan, mengorbankan keluarga kecil demi yang besar, jasamu bagi negara. Di keluarga terjadi musibah begini, bukan salahmu. Aku bukan hanya tidak menghukummu, tapi juga akan memberimu hadiah besar. Pulanglah ke istana, tenangkanlah Nona Jiang. Jangan biarkan dia diperlakukan tidak adil. Pantas saja saat pesta pemilihan selir dulu, Lin itu begitu kejam terhadap Chu Yao. Ternyata bukan anak kandung. Aku dulu masih menghela nafas, di dunia ini, mana mungkin ada ibu kandung yang begitu kejam? Sekarang lihat, hati orang jahat memang hitam pekat. Pangeran, Ibu Suri secara khusus berpesan, aku diperintahkan untuk mengantar Tuan pulang ke istana. Nona Chu Yao telah banyak menderita. Aku seharusnya menghiburnya secara pribadi. Semoga Nona bisa lega dan bahagia. Jangan lagi bersedih karena orang rendah seperti itu. Dengarkan semuanya, ini pertama kalinya Zhen Guogong kembali ke ibu kota. Ternyata dia menceraikan istri keduanya, Nyonya Lin. Datas. Apa? Nona Jiang ternyata bukan anak kandung Nyonya Lin. Sudah kubilang, mana ada ibu kandung yang memaksa anaknya sampai mati, ternyata dia adalah ibu tiri palsu yang merebut tempat orang lain. Lin Mengru ini benar-benar busuk. Ini balasan yang pantas untuknya.
Lihat, ini adalah putra mahkota sendiri yang pergi ke gunung, berburu angsa hidup. Terlihat, putra mahkota benar-benar tulus pada Yao. Kebaikan putra mahkota, keluarga Guogong sangat berterima kasih. Angkat, semua angkat. Setengah dari istana Guogong ini. Kosongkan semuanya untukku. Jadikan mahar untuk Yao. Chu Yao, aku datang menjemputmu. Putra mahkota adalah seorang pria yang jujur dan sopan. Istana timur ini tenang dan bersih. Kita baru saja menikah. Aku sudah hamil. Bibi, tanganku sakit sampai tidak bisa memegang sapu. Kapan kita selesai menyapu ini? Sapu. Jika tidak menyapu jalan untuk para bangsawan bersembahyang, kita bahkan semangkuk sup bening ini tidak bisa minum. Putra mahkota datang. Putri mahkota datang. Chu Yao, jalan licin karena salju, hati-hati langkahmu. Sekilas pandang, mereka sudah tidak lagi sombong seperti dulu. Wajah mereka yang merendah meringkuk di salju. Mana ada sedikit pun keanggunan istri Adipati, meskipun mereka tidak rela. Tetapi mereka bahkan tidak berani menatapku, tidak punya. Hamba tidak memohon kekayaan dan kemuliaan, hanya berharap Buddha memberkati anakku agar selamat dan sehat, sehat setiap tahun. Chu Yao, ada satu hal yang aku pikir harus kau ketahui. Silakan, Paduka. Kemarin datang laporan mendesak dari Huizhou, identitas Sui Jingyu akhirnya terungkap. Identitas? Sui Jingyu bukanlah keponakan Lin Mengru, melainkan anak kandungnya. Bertahun-tahun lalu, keluarga Lin dihukum dan diasingkan. Di tengah perjalanan, Lin Mengru hamil di luar nikah. Demi nama baik dia tidak berani mengumumkannya. Kemudian dia menyembunyikan rahasia ini, dan sendirian pergi ke ibu kota. Kebenaran ini seperti palu godam yang menghancurkan hidupku dulu, dan sekarang semua kebingungan. Lin Mengru, selama ini berlaku kejam padamu. Meskipun sekarang dia sudah diceraikan, bekas luka itu tidak akan hilang. Ternyata begitu pantas saja saat dia menatapku, matanya hanya penuh perhitungan. Sedangkan saat melihat Sui Jingyu, penuh intrik. Membiarkan mereka begitu saja benar-benar terlalu murah bagi dua wanita jahat itu. Paduka, masa lalu telah berlalu bagai angin. Kini hamba juga akan menjadi ibu demi anak, biarkan dendam ini berlalu. Baik, aku setuju. Sisa hidupku ke depan aku akan menemanimu, menemani anak kita tahun demi tahun, tidak akan pernah terpisah. Pada akhirnya, aku tidak mengambil nyawa. Ibu dan anak Lin, membunuh mereka hanya akan memberikan kesenangan sesaat, namun membuat mereka di kuil Buddha yang miskin dan membosankan. Beribadah dan menebus dosa hari demi hari bagi orang yang serakah, seperti mereka yang egois seumur hidup, itulah hal paling kejam di dunia, hukuman terberat.